ya mereka datang saja dulu ke rumah Pak RT dan Pak RW. Bukan setelah gagal melakukan penagihan baru ngajakin ke rumah Pak RT dan Pak RW. Itu sama saja mereka mempermalukan kita hari ini. Ya, oke, baik. Hari ini siapa yang masih ditakut-takuti katanya DC pinjol, pengen bawa Pak RT, bawa Pak RW untuk menagih hutang kepada kalian. Dan apakah hal ini sudah pernah terjadi atau tidak? Ya, hari ini banyak yang sedang panik. Wah, ini bisa langsung ngebayangin gimana ramainya di rumah kita, bagaimana ramainya di kampung kita ketika Pak RT dan Pak RW ikut menyelesaikan hutang di aplikasi pinjol. Nah, sebelum kejadian kita sudah buru-buru panik. Sehingga kita tidak mampu lagi mencerna satu persatu secara logika dengan baik. Ya kan? Hari ini mereka memang cara menakut-nakuti kalian itu seperti itu. Supaya kalian itu tidak mampu lagi berpikir secara jernih. Supaya kalian langsung mencari dana talangan ke sana kemari. Ada lagi yang dengan cara meminjol di aplikasi yang lain, ya. Dan ini pasti akan menambah pusing kepala. Jangan pernah menyelesaikan masalah yang lama dengan cara menambah masalah yang baru. Sudah pasti hitung-hitungannya akan rugi. Sudah pasti kalian akan menambah deretan masalah ini lagi. Jadi caranya bagaimana? Nah, ini dia. Apakah aplikasi pinjol memang pernah membawa Pak RT dan Pak RW? Jawabannya pernah. Itu untuk di aplikasi Aku Laku kalau saya tidak salah. Tapi kejadiannya tidak seperti itu. Jadi artinya dari beberapa video yang pernah kita lihat, ya kan, debt kolektor lapangan dari aplikasi Aku Laku itu datang melakukan kunjungan ke rumah debitur yang belum mampu melakukan pembayaran dengan tunggakan dan jumlahnya berapa saya lupa. Ya memang mereka itu caranya mempermalukan. Hari ini ada sebuah undang-undang, ya, apabila si penagih hutang ingin melakukan penagihan khususnya untuk debt kolektor lapangan nih. Mereka itu harus memiliki sertifikasi. Mereka harus bisa menunjukkan surat kuasa penagihan, surat tugas, dan mereka harus bisa menunjukkan ID card pekerjaan yang sesuai, yang sama dengan KTP mereka. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita khawatir nih banyak dari oknum-oknum yang mengaku-ngaku dari debt kolektor lapangan ternyata bukan debt kolektor lapangan dari aplikasi tersebut. Jadi pada kejadian di video tersebut datanglah debt kolektor lapangan dari aplikasi. Itu ada jumlahnya 2 orang. Dan mereka sedikit dengan nada tinggi, ya itu nggak boleh, ya kan, hari ini nggak boleh mempermalukan orang lain yang hari ini masih punya hutang. Dan kalian kalau hari ini sahabat kalian punya utang kepada kalian, kalian tuh nggak boleh mempermalukan mereka. Kalian itu tidak boleh membuat mereka menjatuhkan harga diri mereka, menyinggung suku, ras, dan ini itu agama, dan ini itu segala macam, nggak boleh. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi mereka mengajak, ya, setelah menagih dan si debitur yang hari ini memang belum mampu melakukan pembayaran itu belum punya uang, dia udah kasih penjelasan. Terus mereka mengajak, udah kita akan selesaikan saja di Pak RT dan Pak RW. Mereka mau mengajak debitur tersebut ke rumah Pak RT dan Pak RW. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Dan mereka salah secara prosedural. Kalau mereka paham dan taat secara peraturan, mereka itu, ya kalau memang mau dari awal membawa Pak RT dan Pak RW, ya mereka datang saja dulu ke rumah Pak RT dan Pak RW. Bukan setelah gagal melakukan penagihan baru ngajakin ke rumah Pak RT dan Pak RW. Itu sama saja mereka mempermalukan kita hari ini. Ya, hal itu memang sudah pernah terjadi, tapi ternyata gagal. Si debitur cukup cerdas, dia nggak mau ngapain juga ke rumah Pak RT dan Pak RW untuk menyelesaikan masalah hutang di aplikasi pinjol ini. Nah, jelas itu sudah pernah terjadi. Selebihnya tidak pernah dan belum ada. Aplikasi-aplikasi yang pinjol legal OJK sekalipun belum semuanya yang memiliki debt kolektor lapangan. Dan hari ini masih banyak yang bertanya-tanya apakah aplikasi A, B, C, D ini memang sudah memiliki debt kolektor lapangan atau tidak. Nah, akan kita jelaskan nanti aplikasi apa saja yang mungkin memang sudah memiliki debt kolektor lapangan. Ya, apa saja aplikasi yang mungkin akan terkoneksi ke Slick BC King, itu akan kita jelaskan nanti di video yang selanjutnya. Jadi hari ini terjawab sudah tentang debt kolektor lapangan yang mengancam kalian akan membawa kalian ke rumah Pak RT dan Pak RW itu masih cukup jarang ditemukan. Kalaupun ada itu kemarin hanya masih 1 video, ya. Mereka datang menagih sepertinya itu di rumah kontrakan kalau saya nggak salah. Dan mereka teriak-teriak menagih seperti itu. Dan mereka mengajak ke rumah Pak RT dan Pak RW. Kalau memang mereka mau dari awal ke rumah Pak RT dan Pak RW, ya udah diajakin aja. Sebagai penengah di situ, ya. Walaupun tidak terkait dengan urusan masalah aplikasi pinjol tersebut.
Oke ya, jadi udah cukup jelas. Hari ini kalian harus bisa mengkaji secara logika semua permasalahan aplikasi pinjol ini. Jangan buru-buru takut, buanglah semua rasa takut dan panik yang hari ini masih menghantui kalian. Jadi supaya kita bisa berpikir jernih, agar kita tidak salah lagi dalam mengambil langkah. Hari ini yang masih berusaha menyelesaikan masalah yang lama itu dengan cara menggali lubang tutup lubang di aplikasi yang lain, segera hentikan. Terus solusinya apa dong Bang? Biarkan saja dan bertahanlah pada posisi seperti ini sampai dengan kita memiliki uang untuk bisa menyicil semua hutang-hutang. Jadi jangan berpikir untuk menambah masalah ini untuk menyelesaikan masalah yang baru. Itu sudah salah dari awal. Dan hari ini kenapa satu orang itu bisa memiliki tagihan di aplikasi pinjol itu sampai 3, 4, 5. Itu juga masih biasa. Ada yang sampai dengan puluhan aplikasi pinjol dengan total ratusan juta rupiah. Nah seperti itu. Ya padahal rata-rata semua pengguna aplikasi pinjol ini hutangnya pasti 1 atau 2 aplikasi aja. Tapi karena mungkin terus-terusan didesak, stres, ya panik, takut, jadi mereka coba lagi. Bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu ada debt collection, ya penagihan via call itu menganjurkan debitur untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi yang lain. Dan sepertinya debt collection ini hanya melepasi tugasnya saja, targetnya saja. Yang penting kalian bayar, terserah uangnya mau dari mana, ya kan. Dan mereka itu sepertinya akan memiliki target-target pekerjaan yang hari ini mereka dengan berbagai cara menagih kalian. Bahkan ada yang mungkin dengan mengancam menyebarkan data, menelpon semua kontak-kontak yang ada di handphone kita. Dan tentu itu pasti akan membuat kita panik. Dan tentu akan membuat kita tidak karuan, konsentrasi kita akan terpecah belah. Dan kita tidak akan mampu lagi berpikir secara positif dan jernih. Nah untuk menghadapi masalah seperti itu tidak perlu panik, diamkan saja. Walaupun hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran, teruslah bekerja seperti biasa. Supaya nanti kerugian kita tidak 2 kali. Hari ini kita sudah membayar lebih, ya kita sudah diteror, diintimidasi. Bahkan hari ini banyak yang tidak bisa berkonsentrasi, pekerjaannya tidak memenuhi kriteria, ya keluarganya hari ini berantakan. Banyak banget efek negatif dari aplikasi-aplikasi pinjol ini. Jadi aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang dan jangan panik berlebihan. Tetap tenang. Jangan melakukan gali lubang tutup lubang lagi di aplikasi-aplikasi yang lain. Oke ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan terkait tentang aplikasi pinjol. Untuk Pak RT dan Pak RW juga nggak punya urusan untuk menagih, ikut-ikutan menagih. Kalau ada Pak RT dan Pak RW yang ikut-ikutan menagih, kalian bisa rekam, ya kan? Nggak ada urusannya sama Pak RT dan Pak RW. Itu debt collector lapangan dari aplikasi pinjol. Kalau memang mau nagih, ya udah tagih aja langsung datang ke rumahnya, nggak perlu bawa Pak RT dan Pak RW. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.